kelihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu ada waktu sebentar ndak? Aku mau bicarain tentang sikap aku ke kamu yang kemarin-kemarin. Enggak ada. Gua lagi sibuk belajar Al-Quran sama si Arman. Ada man? Kalau Mas Wahyu mau ngobrol dulu silahkan loh Mas. Aku nggak apa-apa ya. Lanjutkan. Gua nggak ada waktu. Gua males ngurusin hal yang nggak penting dan ngebikin gue pusing. Loh. Memangnya kenapa tuh? Lo nggak usah banyak nanya, Man. Assalamualaikum Mbak Nada. Waalaikumsalam. Alif itu huruf ba. Ba itu seperti ini Mas. Menuliskan huruf ba itu sangatlah mudah. Karena bentuk ba itu kayak mangkok. Ayo coba tulis ba. Mas, nulis ba itu ndak begitu. Nih begini nih batu. Pendek-pendek aja, ndak usah melengkung. Tadi sih lo melengkung, sekarang kagak. Saya bilang melengkung, jangan panjang-panjang tapi melengkungnya. Lo lama-lama sombong juga, Man. Gue yang juga main gitarnya nggak sombong. Sabar Mas, sabar. Kalau orang mau belajar yang benar tuh mesti sabar. Dan jangan lupa Mas, setiap kita itu mau melakukan sesuatu bacalah Bismillahirrohmanirrohim. Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tulis lagi ba. Kayak gini loh. Ya, jangan lebar-lebar garisnya. Ketoy udah azan nih. Kita sholat saya yuk. Ustadz, monggo waktu yang indah ini diisi dengan tauziah sedikit. Insya Allah ya. Ustaz Najib, Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari ini masih memberikan kita nikmat umur sehingga kita masih bisa melakukan introspeksi diri. Sekaligus kita bertafakkur, kita merenung tentang apa yang sudah kita lakukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan maksiat apa yang selama ini sudah banyak kita kerjakan dan kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa hidup di dunia ini sebentar, tidak lama, hanya sepanjang batas sampai nanti malaikat Israel datang menjemput dan mencabut nyawa kita. Terpisahlah kita dengan segala kenikmatan. Terpisahlah kita dengan orang-orang yang kita cintai. Terpisahlah kita dengan segala sesuatu yang kita benci sekalipun dari dunia yang fana ini. Memang ada satu hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Akan tetapi ungkapan ini tidak boleh menjadi alasan untuk terus kita melakukan kesalahan, untuk terus kita melakukan dosa tanpa pernah kita mau menyesal dan tanpa pernah kita mau bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain hadis, Rasul kembali memberikan
sebuah kabar kepada kita. Sebaik-baik manusia bukanlah mereka yang tidak memiliki dosa, tapi sebaik-baik dan semulia-mulianya manusia yang ketika mereka memiliki dosa dan kesalahan, mereka memohon ampun kepada Allah dan mereka bertaubat atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan. Bahkan ada sebuah ungkapan dalam syair yang begitu indah. La tangzur ila sigharil khati'ah walakin ingzur ila man asoitah. Jangan kalian lihat kecil atau besarnya sebuah dosa, tapi lihatlah kepada siapa kalian berbuat dosa. Saudara-saudaraku, kiai, para ustadz, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar bagaimanapun dosa yang kita lakukan, selama di hati ini ada penyesalan, ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pasti Allah akan mengampuni dan menerima segala taubat yang kita lakukan dan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nafsa la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Wahai jiwa yang memiliki dosa, jangan kalian berputus asa. Sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, dalam ampunan Allah sangatlah kecil. Masya Allah. Sebuah harapan yang begitu indah yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita semuanya, agar kita senantiasa tidak larut dalam salah dan dosa dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, satu waktu Rasul memberikan sebuah kabar kepada kita, bahwa nanti pada saat seseorang mati meninggal dunia, ada 3 yang akan menemani dan mengantarkan ke kubur. Yang pertama, keluarganya. Seorang suami meninggal, istri mengantar. Seorang sahabat meninggal, kawannya yang lain mengantar. Seorang guru meninggal, muridnya mengantar. Seorang murid meninggal, gurunya ikut mengantar. Tapi secinta apapun seorang suami kepada istri, anak kepada orang tua, gak akan mungkin ikut masuk ke dalam kubur menemani suami, istri, anak, guru, atau murid. Pulang mereka semua, meninggalkan si mayit seorang diri bersama dengan cacing, belatung, dan binatang-binatang tanah lainnya. Yang kedua kata Nabi, siapa yang akan ikut mengantar? Yaitu harta benda. Mobil, motor, hanya ikut mengiringi, mengantar sampai depan pintu pagar kuburan. Tidak ada seorang suami meninggal dunia, lalu kemudian karena kaya, si istri membekali suaminya dengan sepeda motor. Mas, sampean daripada bete di dalam, nih tak kirimi motor. Nanti kalau sampean bete, sampean ngetrek aja di dalam kubur. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Jangankan menyiapkan motor sebagai bekal di dalam kubur, tiker habis nguburin masih dibawa pulang juga buat tahlilan tar malam. Pulang semua harta, tak ada guna kecuali yang sudah kita persembahkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir, bukan cuman mengantar, tapi ikut masuk ke dalam kubur. Apa itu? Amal perbuatan. Bagus amal kita, jadi cahaya di dalam kubur kita. Rusak amal kita,
jadi kegelapan di kubur kita. Nah, mudah-mudahan renungan pada kali ini membawa berkah buat kita semuanya. Untuk kita tidak putus asa dalam rangka kita bertaubat. Mohon ampun atas segala ini gambar dosa, keren juga ya. salah, dan khilaf yang Gimana selama cara ini gambarnya kita tuh? lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat perhatiannya Kiai, Ustadz, dan para santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau sudah selesai sholat itu bawaannya tentram, adem, ayem, gemari pahlo jinawi. Sekarang waktunya untuk menyiapkan makanan untuk para santri. Walah, loh, ini kok berantakan begini? Siapa ini yang nyuri? Wah, pasti ini kerjanya begudal-begudal itu. Wah, cari mati itu orang. Diapain ya? Aku punya ide yang cemerlang. Pokoknya gue harus bisa ngegambar yang ada di tulisan masjid itu. Gimana Mas? Man, ajarin gue satu kalimat lagi, Man. Loh. Memangnya ini belum cukup toh? Hah? Ya satu kalimat lagi sih. Ya sudah, kalau begitu lafaznya kita bikin bersambung saja. Gini. Jadi begini. Disambung Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Nah gini. Cobain ya. Ya coba. Kayak gini. Jangan lupa baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, lanjutkan. Wah. Luar biasa. Mas Wahyu itu memang muridku yang paling pintar. Cukup diajarin sekali langsung bisa. Mantap ya. Iya. Ini kurang ini. Tambahin dikit. Boleh. Gini. Pelan-pelan aja Mas, pelan-pelan aja. Pelan-pelan kayak tadi itu loh. Benar ya? Nah ini tinggal dikit-dikit aja tambahin. Nah jadi toh. Bagus. Mas, mau sabar toh Mas. Udah nggak usah mikirin si Rohim. Insya Allah Mas, si Rohim bakalan balik lagi ke pesantren Darussalam sini Mas. Aku kangen sama bibirnya Rohim. Tuh, berarti Mas Bro sama si Rohim? Astagfirullahaladzim, semprul sampean. Aku itu kangen menggaplok bibirnya Rohim. Meres saja. Insya Allah Mas, saya bakalan bisa gantiin posisinya si Rohim Mas. Alah, sok tahu sampean. Tidak mungkin bisa. Hanya Rohim yang bisa bikin selalu hatiku tertawa walaupun dalam hati. Membuat hatiku tersenyum. Itu bibirnya itu loh. Sampean mana bisa melawak pakai bibir? Nggak percaya sih. Bikin aku tertawa menggunakan bibir sampean. Sampean mana bisa selain Rohim? Ngelawak menggunakan bibir. Berarti gitu. Bisa ngelawak Tidak lucu, sampean malah terlihat makin elek. Selain sampean, Rohim itu sahabat terbaikku. Jadi kalau sekarang seperti ini, Rohim tidak tahu ribanya di mana. Aku betul-betul merasa kehilangan, sedih, merasa bersalah. Ya udah Mas, mungkin dia kepengen menyendiri Mas. Yang penting kita sabar, kita doain si Rohim bakalan balik ke pesantren Darussalam sini Mas. Sok tahu sampean. Rohimat. Mas, Rohim Mas.
Rahim! 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 Iya mas, Rahim! Berdari Mas Bro, lebih enak. Ternyata aku lebih menderita. Aduh. Kalau di sini aku ndak ada teman. Gelap. Aduh. Aku haus. Ya Allah, ternyata udah tinggal segini. Sisa dari wudhu. Aduh. Udah mau ikhlas buat sholat. Udah kayak di gurun. Dalam kolam, kamu mandi dalam kolam. Sampean mau kemana? Ya ke masjid lah, lu kira ke WC? Mau ke masjid berarti sampean mau sholat. Sholat itu menghadap Allah. Lihat penampilan sampean. Menghadap Allah seperti ini. Peci sampean tidak digunakan secara benar. Rambut masih kemana-mana. Mau lu apa sih? Kita nggak pakai peci salah, pakai peci salah. Mau lu apa, hah? Udah labrak aja yuk. Lama-lama kebanyakan ngomong. Diem nggak lu? Justru sampean itu harus berterima kasih sama saya. Masih mau mengingatkan. Walaupun sampean itu termasuk santri-santri yang ilegal. Nggak sah. Santri ilegal. Aduh, Mas Najib berisik banget deh. Yang penting kan kita pakai peci. Ah, tahu. Ini kan keren nih kayak gini. Sampean berani ya? Atau sampean itu nekat membangunkan macan yang sedang tidur? Jelas berani. Ah, paling juga macan ompong. Sabar mas, sabar. Diem lu. Dan kurang ajar sama Fuad. Ilmu agama Fuad itu lebih bagus daripada sampean. Emang kenapa? Kurang ajar sampean ya. Astagfirullahaladzim. Ini apa meneh iki, ha? Ada macan ngaung. Iki Pak Kiai, saya itu nggak ada henti-hentinya, nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan mereka untuk menggunakan baju yang pantas, yang sopan ketika mau sholat. Apalagi peci. Sekarang mereka sudah menggunakan peci Pak Kiai. Tapi lihat, rambut mereka itu masih keluar semua. Apakah itu pantas untuk sholat? Pakai, yang penting itu udah pakai peci kan? Wahyu, Rere, Aldo, Openg. Najib itu betul. Kalian nggak pantas pakai peci seperti ini. Bapak kan sudah bilang berkali-kali, kopiah itu gunanya untuk menutupi rambut agar waktu sujud itu tidak menghalangi. Coba sekarang kalian betulkan. Betulkan kopiah kalian. Masukkan rambut ke dalam kopiah. Kenapa miring itu kopiahnya kayak? Bukan urusan sampean. Aku menggunakan peci itu miring, tapi lihat, tidak ada selai rambut pun yang ada di kening saya. Otak sampean miring. Nah, kalau begitu kan pantas, bagus, dan kalian lebih ganteng, Kamu lihat Wahyu, kali ini Pak Kiai Abdullah tidak membela sampean. Cip, Bapak rasa sebaiknya kamu bikin plang nanti di luar masjid. Bilang dilarang pakai kopiah sembarangan. Jadi kopiah itu setiap santri harus rapi. Oke Pak Kiai. Alah, baru saja aku mendapatkan pujian dari Pak Kiai. Kenapa ndak mereka yang disuruh? Kamu siap kan? Siap. Seharusnya peraturan itu tidak perlu dipasang kalau santri-santri di sini mempunyai otak. Ya wis. Sekarang kita sholat berjamaah. Mari, ayo. Beres juga. Allahu Akbar.
Dia tidur. Kecapean kayaknya. Makasih ya, Man. Man. Pasti ngadeng. Habis lagi. Aduh, males gua ke dapur. Alhamdulillah, aman. Nenek gambrengnya ndak ada. Aduh, kalau ada dia, serem. Muka sama suara nggak nyetem. Itu orang bukan ya? Tapi nggak apa-apa, keadaan aman. Alhamdulillah. Biasanya di balik gedung Sajini banyak makanannya. Aku lapar sekali. Anda kurang beruntung. Tapi kalau mau makan, ambil di kaleng. Meni. Waduh, Mbak Meni. Pakai pengumuman segala. Udah kayak kuis. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah, dia masih menyediakan makanan buat aku. Nenek gambreng. Yang suaranya cempreng, aku ambil ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, makan aja susah banget. Sampai kejepit. Astagfirullahaladzim. Kok kayak si Rohim ya? Kenapa dia ke arah gudang? Masa dia tidur di gudang sih? Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Apa kabar? Malam-malam ngapain kamu di sini, brother Wahyu? Kagak, tadi gue pengen ngambil minum, cuma tadi ngeliat kucing ke arah gudang kayak dia lagi kelaparan, pengen nyari makan. Gak usah ente pikirin kucing. Rezeki setiap makhluk udah ada yang atur. Kucing gak punya akal, mungkin tidak seperti kita mencari makannya yang gampang, mudah. Tapi tenang aja, ente gak usah khawatir, brother. Siapa tahu kucing itu sekarang lagi menikmati makanan masakan yang enak. Hasil sisa-sisa dari santri. Itulah kehidupan. Rezeki udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit, banyak, yang penting disyukuri berkah.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa tuh artinya? Siapa orang yang mau bersyukur kepada nikmat Allah, pasti nikmatnya bakal ditambah. Tapi siapa yang kufur, tunggu kata Allah, azabku, siksaku amat sangat pedih. Nah, tugas kita bukan mengutuk rezeki yang sedikit dan sombong dengan rezeki yang banyak. Sedikit atau banyak, udah ada takarannya dari Allah. Nggak bakalan ketukar rezeki setiap makhluknya yang ada di dunia ini. Ya udah, sekarang ente balik lagi dah. Nggak usah mikirin tuh rezeki kucing. Aneh minum dulu. Oh, beres. Aneh kembali ya. Siap. Oke, brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Untung saja makananku iki ndak bisa diambil sama Mas Rohim. Ini. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Aku ndak nyangka ada pangeran yang mau datang ke dapurku iki. Halo. Gue bukan pangeran. Gue Wahyu Subuh. Boleh minta minum? Boleh? Boleh. Jangankan minta minum, Mas. Makanan pun akan tak kasih. Wah, makanan boleh? Boleh. Betulan gue lagi lapar nih. Boleh nih? Sek ya. Ini kan tapi nanti harus dihabiskan ya, Mas ya. Iki makanannya enak sekali. Jadi harus bener-bener dihabiskan ya, Mas ya. Kalau kata orang kota itu TOP BGT. Top banget. Iki. Oke. Oh, sendoknya aku lupa loh. Mayan. Thank you ya. Sama-sama. Aku kok jadi deg-degan begini ya? Apa iki tanda-tanda kalau jodohku itu sudah dekat? Benar toh Gusti Allah? Benar? Apa benar dia itu jodohku? Oh. Aduh, deg-degan iki loh tambah kenceng. Aku takut nanti kena serangan jantung. Oh, Mas Wahyu. Mas, mendingan Mas mau tidur. Aku belum. Aduh, saya tak pulang ke asrama juga tidur. Saya udah ngantuk, Mas. Ye. Tunggu. Aku merasa kesepian. Sampean tidur di sini menemani aku malam ini. Hei, tidur sih? Oh iya, tidak mau. Iya, Mas. Ya wis tidur. Iya, Mas. Turun! Duduk situ! Siapa suruh sampean tidur di ranjangku? Katanya suruh nemenin. Aku suruh nemenin tidur di kamarku. Bukan berarti seranjang denganku. Tidur sampean di bawah. Pantesan si Rohim sahabatku minggat. Mas Bu terlalu galak sih. Sampean jangan asal bicara ya. Sampean kan tahu sendiri. Rohim itu aku marah-marahi karena apa? Hah? Karena kesalahan dia sudah sangat fatal. Aku ndak mungkin marah-marahi kamu, marah-marahi Rohim tanpa alasan yang sangat kuat. Aku bukan orang gila. Tetep orang iso, Mas. Keluar sampai.
Keluar. Dibilang galak ya tetap galak, makanya pantesan si Rohim minggat. Galak dan Mas Bro kayak bapak tiri sih. Oh. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu lah hamba meminta dan memohon. Hanya kepadamu lah hamba menyandarkan setiap urusanku. Dan hanya kepadamu lah tempat bergantungku pada setiap permasalahan. Ya Allah, berikanlah kemudahan pada setiap urusanku. Karena hanya Engkaulah yang maha mengetahui yang terbaik untuk setiap umatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Terutama agar Wahyu bisa menerima keadaanku. Amin ya Rabbal Alamin. Rohim. Rohim. Gua tahu kok lu ada di sini. Ya udah. Kalau emang lu nggak mau keluar, gua gembok aja gudang di luar. Ojo. Izin Mas. Aku keluar. Sampean toh? Kok sampean tahu aku ada di sini? Ya iyalah tahu. Tadi gua ngeliat lu waktu lu mau masuk ke gudang. Lu lapar ya? Nih makanan buat lu. Waduh, makasih banyak yuk. Aku memang belum makan dari siang. Hen, mendingan sekarang temuin Najib. Lu minta maaf sama dia. Aku ndak mau. Mas Bro ndak butuh aku lagi. Aku udah diusir. Rahim. Gua kasih tahu ya sama lu. Kenapa lu sampai diusir kayak gini? Ini semua gara-gara perbuatan lu sendiri kan? Dan kalau emang lu laki-laki, lu tuh harus hadapin masalah lu sendiri itu dengan jantan. Jangan kayak gini dong, ngumpet di gudang. Kayak bencong kena terantip aja. Yaudah. Sekarang lu temuin Najib. Soalnya dia rindu kayaknya sama lu. Hah? Beneran? Mas Bro rindu karo aku? Ya udah, itu juga kalau lu percaya sama gua. Kalau emang lu gak percaya sama gua, ya udah. Habisin deh. Alhamdulillah. Mas Bro masih kangen sama aku. Masih rindu. Sampai itu santri ngerti agama ora? Aku cuma mau bantu Mas Bro. Bukan begitu caranya.
Aku kok terus-terusan merasa bersalah karo Rohim. Mungkin aku terlalu berlebihan marah sama dia sehingga dia mungkin sakit hati dan gak mau balik lagi. Ya Allah, kembalikan Rohim ya Allah. Kalau memang dia gak mau balik lagi, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa di sana. Rohim itu aku sudah anggap sebagai adikku sendiri, walaupun dia sering ngumpluk. Tapi aku tahu hatinya baik. Dan dia melakukan itu juga karena aku. Tapi caranya yang salah sehingga membuat aku marah. Aku tidak boleh seperti ini. Allah Akbar. Tahiyatullah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Him, maafin aku ya. Aku tidak maksud seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Yang kebayang di pikiranku tuh bibirnya, Mas Bro. Ya Allah, dinanya malam aku bersujud padamu ya Allah. Sunda doa teruntai di jiwa, menuntun segala resah di hatiku ya Allah. Ya Allah, sebuah langkah yang kutelusuri membawa jiwaku dalam kegamangan-Mu ya Allah. Ya Allah, aku tidak mau dimarah-marahi ya Allah. Aku hanya mau dihormati ya Allah. Dan aku hanya ingin berteman dengannya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Bro, Mas Ustaz, aku kangen sama kalian. Astagfirullah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Iya, Cip. Kira-kira ada keperluan apa, Pak Kiai? Gini, Bapak mendengar kalau si Rohim itu udah pergi dari pesantren ini, toh. Kenapa toh, Cip? Betul, Pak Kiai. Saya sempat marah besar karo Rohim. Karena saya menganggap Rohim itu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, sangat fatal. Dia itu sudah membohongi kita dengan cara berdandan menyerupai wanita. Mungkin juga Pak Kiai sudah tahu. Di situ saya habis kesabaran saya. Dan akhirnya saya sempat mengusir dia. Mungkin dia kecewa. Iya, Cip. Benar sih sebetulnya. Cuma mesti kamu ingat, Cip. Segala sesuatu yang baik tapi disampaikan tidak baik, akhirnya yang baik itu akan hilang. Tapi sebaliknya kalau yang tidak baik disampaikan secara baik, nah yang tidak baik itu akan menjadi baik. Seperti maksud kamu itu baik, menasihati Rohim, tapi karena penyampaian kamu kurang baik, ya akibatnya begini. Ya. Betul Pak Kiai, sangat betul.
Saya sudah merenung kok. Memang saya salah, terlalu berlebihan memarahi Rohim. Ya akhirnya saya ambil hikmahnya saja dengan kejadian ini, Pak Kiai. Insya Allah. Ya, cobalah mulai sekarang kita introspeksi diri agar lebih baik lagi. Kalau Bapak sih cuma berdoa semoga Rohim itu menerima akan kehilapan kamu itu. Amin. Amin. Insya Allah. Sekarang malah saya sangat khawatir karo Rohim. Sekarang dia di mana? Sedang apa? Tidur di mana? Kangen saya, Pak Kiai. Bodoh kalau Bapak juga kangen pada seseorang seperti kamu. Sama siapa, Pak Kiai? Kalau kamu rindu dengan Rohim, Bapak juga rindu seseorang yang selalu dekat sama Bapak di pesantren ini. Sama Bejo. Oh iya, Bejo ya. Saya juga kangen karo Bejo. Gimana kabarnya dia di pesantren Ki Ahmad? Ya kabarnya sih baik. Ya syukur alhamdulillah. Semoga dia cepat-cepat bisa kumpul kembali sama kita. Itu doa Bapak selalu. Amin, insya Allah ada perubahan setelah Bejo datang ke sini lagi. Insya Allah. Semoga biasa dia mengajarkan kita nasib. Ya wis, kalau begitu saya permisi dulu Pak Kiai. Nggih. Sekali lagi maafkan saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam. Mas, aku kesini mau minta maaf ya Mas. Abisnya tadi malam itu aku ketiduran di kamarnya Mas Wahyu. Semalam itu aku udah ngantuk banget Nggak apa-apa, Man. Lagian kan lu udah ngajarin gua buat nulis huruf Al-Quran. Jadi santai aja ya. Mas, aku belum lihat loh karyanya Mas Wahyu. Aku dulu ya. Subhanallah. Apa tenan ya Mas? Mas, aku ndak nyangka loh Mas. Mas Wahyu itu bisa bikin karya sebagus ini. Oh, bener tau apa kata Arman. Mas Wahyu itu kalau mau pasti bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Arman? Baik, alhamdulillah Pak Ustaz. Wahyu my brother. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya seger-seger bener nih penampilan hari ini. Gimana brother Wahyu? Tugas yang saya berikan sama kamu buat nulis ayat Al-Quran udah dikerjain belum? Oh, Pak Ustadz tenang aja. Mas Wahyu itu udah menyelesaikan karyanya. Coba Pak Ustadz lihat. Bagus Pak Ustadz. Subhanallah. Ini kamu sendiri, Wahyu, yang ngerjain? Ya, maaf Pak Ustadz. Gue cuma bisa buat kayak gitu doang. Allahu Akbar. Ini lebih dari yang saya bayangkan. Dan makna kalimat Allahu Akbar itu luar biasa. Kalau kalimat itu ada di hati kita, maka segala apapun yang ada di dunia ini akan terasa kecil. Persoalan besar akan terasa ringan. Apalagi persoalan yang memang sudah ringan dan kecil. Dan kalau kalimat Allahu Akbar ini terhujam di hati kita, maka kita akan seperti dibimbing dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sikap dan tingkah laku kita. Gitu. Pak Ustadz, kalau boleh kaligrafinya tak minta yo. Mau tak pajang di kamar Arman nih? Ya, silakan Arman. Dibawa, disimpan. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh seneng kalau rumah kita, kamar kita dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ya udah, sekarang
kamu lanjutin lagi ngobrolnya. Mudah-mudahan berkah yo. Makasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Brother Aman. Terima kasih Brother Wahyu. Lanjutin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Jangan disimpan semua. Jangan dong. Mas. Tadi udah tak minta ya? Mas. Oh, ini aja. Radio. Makasih Mas. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Waalaikumsalam. Dek Nada, maaf ya Dek, beberapa hari ini Mas Najib sibuk hingga menduakan perhatian sama Dek Nada. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Dek. Gimana Mas? Apa udah ada kabar lagi dari Rohim? Belum, Dek. Semakin kesini Mas Najib itu semakin khawatir akan keberadaan Rohim. Tapi ya wes lah, kita berdoa saja mudah-mudahan Rohim dalam keadaan baik-baik saja. Dek Nada mau kemana? Oh, aku pengen antar batik-batik ini ke Sangkar Mas. Bisa Mas Najib bantu membawakan batik-batik itu? Nggak usah Mas, biar Nada aja. Loh, Mas Najib hanya ingin bantu, Dek. Kemarin juga Mas Najib kan mendapat tawaran bantuan dari Dek Nada. Sekarang Mas Najib ingin membalasnya. Ya wes kalau gitu. Ya udah, Mas. Alhamdulillah. Sepertinya saat ini waktu yang tepat untuk mengatakan bahwasanya aku... Mas, kok malah bengong katanya mau nganterin aku ke Sangkar? Sebelum Mas Najib membawa batik-batik ini, Mas Najib boleh mengatakan sesuatu, Dek? Boleh, mau ngomong apa Mas? Kayaknya serius sekali. Itu, Dek. Mas Najib mau mengatakan... Mas Bro! Aku pulang! Rahim! Mas Bro! Mas Najib mau mengatakan... Alhamdulillah Rohim sudah pulang. Rahim! Alhamdulillah. Sampai ndak apa-apa toh? Alhamdulillah ndak apa-apa, Mas. Alhamdulillah. Mas Bro, aku minta maaf ya. Oh ndak, aku juga salah. Terlalu berat menghukum sampean. Tapi ingat, jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena kemarin kesalahan sampean itu sudah sangat fatal. Paham? Encie, Mas Bro, paham. Bibir. Hah? Bibir? Kualat, aduh. Baru ketemu Mas Bro, udah bibir. Iya, itu aku kangen sama sampean tuh bibir sampean. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Mas Bro. Alhamdulillah. Mas Ustadz mana Mas Bro? Wah, sekarang Fuad Asar sudah mau jadi artis, main sinetron. Wah, judulnya apa? Pesantren dan Qasidah. Lucu pasti. Ya sampean. Sampean belum cium tangan. Makan cukup. Alhamdulillah. Sampean kemana? Ada di satu tempat Mas Bro. Oh, bentar. Dek, Dek Nadia, Dek. Gara-gara sampean, Dek Nadia nggak ada. Padahal aku mau mengantar Dek Nadia itu ke ruang batik. Udah bikin susah, kue baru datang. Tuh kan, kena lagi. Nasib kalau deket Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nek apa kamu sendirian? Ndi kanca-kancamu Wahyu? Mereka semua lagi pada istirahat di kamarnya masing-masing. Boleh Bapak duduk di sini? Oh, boleh. Bismillah. Jangan-jangan Pak Kiai pengen ngomongin soal nada ke gue. Gawat nih. Wahyu, selama ini kan Bapak kalau kasih pelajaran sama kamu kan di ruang Bapak saja. Bapak takut lama-lama kamu bosen. Kebetulan kita berada di alam terbuka ini, boleh Bapak kasih pelajaran kamu di sini? Ya boleh aja lah. Pak Kiai kan pernah bilang ke gue, kalau Rasulullah itu selalu memberikan pelajaran di mana aja kan. Subhanallah. Ternyata selama ini kamu sering membaca tarikhnya Kanjeng Nabi ya? Enggak, tapi pernah dikasih tahu sama Nada. Alhamdulillah. Kamu selalu mengingat pelajaran yang kamu dapatkan. Itu harapan Bapak, Wahyu. Nah, kebetulan di alam terbuka ini Bapak ingin memberitahukan satu nama lagi dari Gusti Allah, yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq? Iya. Yang artinya Maha Pencipta. Nah, coba kita duduk di sini. Kamu lihat sekeliling kamu ini betapa indahnya alam ini. Di belakang kamu itu coba gunung, lereng-lereng yang indah. Di atas kita ini pohon-pohon besar yang rindang, semak-semak yang indah. Apakah kamu pernah menduga siapa yang membuat semua ini? Wahyu, tidak ada seorang arsitek pun di dunia ini yang mampu membuat alam seperti ini. Andai kata mereka bisa meniru, itu pasti ada celah kekurangan yang bisa kita ketahui. Gusti Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyam. Yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, betapa besarnya Gusti Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dalam sekejap. Mampukah kita? Kamu mampu, Wahyu? Gila. Ya enggak lah. Jangan kan bikin bumi. Bikin rumah aja gua nggak bisa. Masya Allah. Coba kita renungkan. Betapa tidak ada artinya. Betapa kecilnya kita di hadapan Gusti Allah. Jadi, haruskah kita sombong? Apakah kita mesti sombong? Dan apa yang harus kita sombongkan, Wahyu? Nah, Bapak rasa satu nama pelajaran hari ini sudah cukup untuk kamu. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil hikmahnya. Ya? Iya, dan gue yakin semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini pasti salah satunya bakal jadi milik gue dan diberikan ke gue. Subhanallah. Tapi tinggal gue meminta dan menunggu aja hasilnya. Iya, Wahyu, tapi mesti ada usaha di dalamnya. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi tak liatin loh. Tak kirain siapa ya? Pak Kiai lagi apa di sini? Ya, alhamdulillah man. Tadi Bapak lewat sini, kebetulan Wahyu sendirian. Jadi Bapak temani sambil ngobrol-ngobrol. Loh, kamu nggak ada di kelas kok? Aduh,
Kebetulan lagi istirahat Pak Kiai. Insya Allah setengah jam lagi Arman itu mau masuk kelas tajwidnya Ustadz Mahmud. Saya juga mau ngajak Mas Wahyu ke kelasnya Ustadz Mahmud Pak Kiai. Gimana Mas? Kebetulan guanya lagi suntuk nih. Siapa tahu pelajarannya kayak seru. Nji. Ya wis, monggo. Kalau gitu saya permisi dulu Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya aku kesini karena kangen karo Bejo. Jojo, kue lagi opo di sana. Mudah-mudahan kue belajar dengan tekun dan giat. Mudah-mudahan kue bisa belajar dengan baik ya. Buat nanti kamu ngabdikan ilmumu ini di pesantren ini. Amin. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Jadi selama ini kue kemana dan tinggal di mana? Aku kabur, Mas Bro. Aku sembunyi di gudang. Aku ndak tahan Mas Bro marahin terus. Mas Bro, seumur hidupku di pesantren ini, aku lakukan apapun buat Mas Bro. Mas Bro adalah idolaku. Dari semenjak aku masuk pesantren ini sampai sekarang, Mas Bro. Mas Bro ingat kan bagaimana kesetiaanku dari pertama aku di sini? Mas Bro, aku ikhlas, aku ridho lillahi ta'ala dimana sama Mas Bro. Kalau aku emang salah, tapi aku manusia yang punya hati, Mas Bro. Lebih baik aku pergi, Mas Bro. Jangan. Kamu udah usah pergi lagi. Aku sudah merenung, aku sudah berpikir kemarin itu aku berlebihan, sudah mengusir sampean. Jadi aku minta maaf. Tapi jangan marah-marah mulu, Mas Bro. Tergantung loh. Loh. Kalau seandainya kamu melakukan kesalahan lagi, masa aku tidak marahi kamu? Kamu kan hidup bukan untuk aku, untuk Gusti Allah. Dan aku selalu mengingatkan kalau kamu salah. Ibu, tapi jangan marah-marah terus, Mas Bro. Yo, aku janji. Mas Bro. Apa? Seperti anak kecil saja sampean. Mas Bro nggak asik. Nggak asik. Kalau sampean mau asik, tuh bermain sama Begundal Wahyu itu. Asik tuh. Mas Bro, wemen. Udah bakal diusir sampean. Karena sampean selalu melakukan kesalahan dan selalu didiamkan sama mereka. Deh, lebih baik aku sama Mas Bro. Walaupun tiap hari, tiap saat dimarahin terus sama Mas Bro. Kalau sampean tidak salah juga aku tidak marahi. Memang aku gila apa? Ya wis, kalau gitu aku pamit ya Mas Bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, budek sampean. Sampean mau ngusap itu? Belakangan ini aku agak kurang mengontrol emosiku. Waalaikumsalam. Permisi Wahyu, aku mau lewat. Lo kenapa sih?
selalu aja ngerusak hari gue. Gue bisa kan minta sama lu sehari nggak ketemu lo? Bisa? Semuanya ini bukan aku yang mengatur. Tapi Gusti Allah. Kalau kamu berani, kamu marah aja sama Gusti Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang tidak bisa menghargai pemberian orang adalah orang yang tidak tahu bersyukur.